Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian. Dan di episode kali ini saya akan menceritakan ya tentang sebuah pohon yang memiliki energi gaib di dalamnya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Dari kejadian yang ada di Temanggung, mengingatkan Mimin tentang kearifan lokal yang ada di masyarakat kita. Kearifan lokal sendiri kadang secara tidak langsung menjaga keseimbangan alam dan keseimbangan unsur yang ada di lingkungan itu sendiri. Kearifan lokal bisa dikatakan merupakan cara berpikir masyarakat tentang keadaan lingkungan sekitar, baik fisik maupun non-fisik, yang berpedoman pada norma dan tatanan sosial. Dari sinilah muncul adanya beberapa mitos yang kemudian mengatur masyarakat secara efektif. Mitos biasanya menyangkut perilaku manusia kepada alam dan lingkungannya. Bagaimana keberadaan sebuah tradisi lokal seperti ritual-ritual penghormatan terhadap penjaga tempat tertentu, seperti hutan, gunung, danau, dan lain sebagainya. Di sini dapat menumbuhkan integrasi masyarakat untuk bersama-sama saling menghargai keseimbangan alam. Biasanya, kearifan lokal merupakan salah satu warisan leluhur yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi hingga sekarang. Namun, tak jarang kearifan lokal di beberapa daerah sudah mulai hilang dengan adanya perkembangan zaman. Generasi sekarang sudah jarang yang ikut andil dalam menjaga kearifan lokal yang ada, karena memang tidak percaya dengan mitos-mitos yang sudah melekat di masyarakat bertahun-tahun atau bahkan berabad-abad itu. Beberapa bulan yang lalu, ketika Mimin mengunjungi sebuah desa di daerah Jawa Tengah, Mimin sempat heran dengan desa itu karena di beberapa titik desa terdapat pohon beringin yang amat besar. Pohon beringin itu adalah penanda batas di setiap desa yang ada di sana. Dan setiap ada pohon beringin pasti digunakan untuk keperluan mandi, MCK, dan mencuci. Pohon beringin yang ada di sana mengeluarkan air mata atau orang Jawa menyebutnya itu tuk. Aura dan energi di pohon beringin memang cukup kuat. Bisa dikatakan sangat pingit, seperti ingin memunculkan cerita masa lalu tentang alam yang ada di sana. Karena penasaran yang cukup tinggi, Mimin mencoba menggali informasi, mencari yang benar-benar tahu tentang sejarah desa ini. Sempat kesusahan, namun akhirnya Mimin bertemu dengan seseorang bernama Butri. Butri ini belum terlalu tua, umurnya 48 tahun, dan beliau mempunyai dua orang anak. Butri bukanlah orang yang secara langsung mengalami keangkeran dan kejadian masa lalu yang ada di desa itu. Namun, orang tuanya yang bernama Mbah Di
dikenal sebagai juru kunci pertama dan terakhir di desa. Sekarang ini Putri adalah satu-satunya orang di desa yang masih mencoba untuk menjaga keseimbangan alam yang ada dengan melakukan ritual dan persembahan tertentu. Ketika ditanya kenapa masih melakukan hal itu, Putri menjawab, "Ini titipannya bapak dulu, Mas. Aku cuma pengen neruskan. Soalnya tinggal bapak sama saya yang jaga desa ini." Zaman dahulu, setiap selapan, seluruh warga desa selalu mengadakan ritual di seluruh pohon beringin. Ada 4 titik, dan keempat pohon itu secara bergantian diadakan ritual yang berlangsung selama 7 hari 7 malam. Konon, di setiap ritual yang diadakan akan terjadi angin besar yang menandakan penyambutan dari alam dan makhluk gaib yang ada di sana. Setelah selesai ritual, kemudian akan terjadi hujan besar beberapa hari yang menandakan akan datangnya kesuburan. Kearifan lokal yang masih terjaga saat itu dikarenakan adanya mitos yang menyebutkan apabila tidak diadakan ritual itu, maka akan terjadi kekeringan, dan apapun yang dilakukan oleh warga tidak akan direstui oleh Mbah Yai Brojo. Nah, Mbah Yai Brojo ini adalah sosok yang dipercaya sebagai mbau reksonya desa dan penjaga desa dari malapetaka. Dari situlah warga takut akan adanya sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Ayahnya Putri yang bernama Mbah Di inilah sebagai perantara kepada Mbah Yai Brojo. Dia yang selalu berkomunikasi dengan Mbah Kiai Brojo. Mbah Di jugalah yang mendirikan kesenian jatilan dan menggandeng para pemuda setempat untuk ikut andil dan diajarkan ilmu untuk menjadi penerusnya nanti sebagai juru kunci desa. Berjalannya waktu, kearifan lokal yang ada semakin hilang. Ketika himpitan ekonomi melanda desa, banyak dari warga, terutama pemuda, yang pergi merantau ke kota dan bertahun-tahun tidak pulang. Ditambah pendatang yang keluar masuk desa membuat kesenian sudah jarang digelar, dan dampak kearifan lokal lainnya yang sudah ada, yaitu ritual yang dilakukan di keempat pohon beringin. Semakin sedikit orang yang mau melakukan ritual itu. Hanya keluarga Mbah Di dan orang-orang kepercayaan Mbah Di yang mau melakukan hal itu. Dari situlah mulai muncul kemarahan dari pohon beringin. Sumber air yang selalu dipakai warga tiba-tiba habis atau asat. Padahal berpuluh-puluh tahun air tidak pernah habis. Warga yang tidak punya sumber air di rumah kebingungan karena air yang setiap harinya mereka pakai habis tidak tersisa. Habisnya mata air tidak hanya berhari-hari, namun berbulan-bulan. Mbah Di mencoba mencari solusi dengan mengadakan ritual besar atau permintaan maaf kepada Mbah Yai Brojo atas kekacauan yang ada. Warga menolak ikut dalam ritual itu dan memilih mencari solusi lain. Namun, Mbah Di tetap kekeh dengan keputusannya. "Kalau nggak mau, aku sama istriku saja, sama anakku yang ngelakoni ini." Singkat cerita, ritual itu dilakukan di malam Kamis Kliwon
Mbah Di, istri dan Putri anaknya melakukan ritual. Mereka melakukannya selama 7 hari 7 malam. Ternyata apa yang dilakukan Mbah Di ini membuahkan hasil. Di hari keempat, pohon beringin itu meneteskan air dari atas dan batangnya. Air itu seperti tangisan air mata yang lama-kelamaan semakin besar. Menurut kesaksian Putri pada waktu dia ikut ritual, dia mengatakan sangat kaget, bahkan kagum dengan apa yang ada di depan matanya itu. Ketika dia melihat air itu semakin besar, ia sempat ingin lari karena takut dengan apa yang dilihatnya. Namun, ketika ia berdiri langsung, ia dicegah oleh Mbah Di dan dimarahi agar menyelesaikan ritual ini. Tangisan itu terus terjadi selama 3 hari, sehingga mengisi sumber air yang semula asat. Putri mengira hanya terjadi pada satu titik pohon. Ternyata ketiga pohon lain juga mengeluarkan air yang sama. Di hari ketujuh, Mbah Di menemui beberapa warga untuk mencoba mengecek pohon beringin. Warga berbondong-bondong melihat pohon beringin yang masih mengeluarkan air itu. Warga kegirangan dengan apa yang mereka lihat. Bahagia melihat berlimpahnya air dan mengisi seluruh mata air yang ada, seperti rezeki yang tidak diduga-duga dan adanya keajaiban yang datang entah dari mana. Setelah ritual yang dilakukan oleh Mbah Di ini, sampai saat ini mata air yang ada di pohon beringin tidak pernah habis, seperti dikunci agar tidak timbul kekacauan kembali. Namun, berjalannya waktu, satu persatu warga membuat sumber air sendiri di rumah masing-masing, dan mata air yang ada menjadi semakin jarang dipakai warga, hanya untuk dipakai mencuci baju dan keperluan yang membutuhkan banyak air. Ketika Mbah Di meninggal, ia berpesan kepada Putri agar meneruskan apa yang ia sudah tanamkan di desa itu. Akan tetapi, Mbah Di juga berpesan, semua ilmu yang ada harus dipergunakan sebenar-benarnya dan tidak boleh disalahgunakan. Putri mengiyakan. Dan setelah Mbah Di telah tiada, ialah yang selalu menjaga keempat pohon beringin itu. Dia selalu mengadakan sesembahan di malam-malam tertentu. Putri berkata bahwa sebenarnya air yang ada setelah kejadian tangisan pohon beringin menjadikan air ini mempunyai energi lebih. Air itu bisa dijadikan obat kulit dan sesembuhan orang-orang yang terkena serangan jin. Karena pernah tanpa sengaja ada orang dari luar daerah mencari obat untuk kesembuhan kulitnya. Orang itu mengira Mbah Di masih ada dan meminta obat untuk kesembuhan dirinya. Putri kemudian mengajak orang tersebut mandi di salah satu dari keempat mata air pohon beringin, dengan syarat bilas 7 kali dengan air tanpa sabun, kemudian dibebaskan untuk mandi seperti biasa. Efek yang ditimbulkan cukup cepat dan bereaksi. Hanya selang 2 hari penyakit kulit yang diderita sudah hilang. Hanya terdapat bekas kehitaman di kulit orang itu. Tak hanya itu saja, pernah ada seorang penari jatilan yang mengalami kerasukan hingga 2 hari lamanya. Makhluk yang ada di tubuh penari itu tidak mau pergi dan selalu melawan jika disembuhkan. Putri yang tahu tentang kasus penari itu mendatanginya karena masih ada hubungan saudara.
Putri menyuruh para kelompok jatilan mandi di mata air pohon beringin itu, terutama si penari yang masih dalam gangguan makhluk gaib. Mereka datang berbondong-bondong, lengkap dengan membawa atribut jatilan. Satu persatu mandi di mata air itu bersamaan dengan atribut jatilan yang sudah dibasuh dengan air dari pohon beringin itu. Dan yang terakhir adalah orang yang masih dalam keadaan kerasukan. Sempat ada gertakan dan melawan saat ingin dibasuh air, tetapi karena kalah jumlah, dibasuhlah dari ujung kaki hingga ke ujung kepala secara berurutan. Dan ajaibnya, makhluk yang ada di tubuh si penari itu hilang. Bahkan setelah sadar, si penari mengira masih dalam pentas seni 3 hari yang lalu. Saat bercerita panjang lebar, Mimin kemudian bertanya, "Apakah pohon beringin ini pernah menangis lagi setelah kejadian beberapa tahun yang lalu itu?" Jawabannya adalah, "Ya, pernah." Kejadiannya sekitar tahun 2009, di mana saat itu terdapat program dari kelurahan untuk membangun prasarana umum yang layak digunakan untuk masyarakat desa. Dari pihak kelurahan memilih salah satu mata air dari warga. Warga menamakannya Kali Beli. Kali Beli inilah yang menjadi tempat Putri melihat tangisan pohon pertama kali dan menjadikannya tempat menyembuhkan. Sekitar 3 bulan, warga bergotong royong membangun tempat itu. Singkatnya, setelah semua selesai, beberapa warga berinisiatif menguras air bertujuan untuk membuang kotoran yang ada di mata air. Salah seorang warga yang sedang duduk santai kemudian secara tidak sengaja menancapkan sebilah parang ke batang pohon beringin. Tidak lama kemudian, tetesan air yang lama-kelamaan semakin deras muncul dari atas pohon. Awalnya warga mengira itu adalah hujan. Namun, ketika mereka melihat sekeliling, ternyata tetesan air itu hanya ada di sekitar pohon beringin saja. Di luar itu tidak hujan sama sekali. Warga cukup tercengang dengan kejadian itu. Bahkan beberapa warga berlari meninggalkan pekerjaan mereka. Putri yang melihat keramaian di sekitar pohon mencoba menghampiri warga yang ada di sana. Putri sudah tahu apa yang menyebabkan adanya air yang muncul secara tiba-tiba itu. Dia mencoba melihat sekeliling dan mencari sebilah parang yang menancap di pohon beringin itu. Ditariklah parang itu, dan kemudian beriringan tetesan air yang lama-kelamaan makin surut. "Makanya jangan ngawur. Ini dijaga sama Mbah Yai Brojo. Nggak usah main-main sama pohon beringin." Begitulah kalimat yang terucap dengan mengangkat sebilah parang tersebut dan mengarahkannya ke warga yang sedang ketakutan itu. Setelah kejadian itu, Putri menemani warga yang sedang membersihkan mata air sampai benar-benar selesai. Berjaga-jaga, takut-takut ada sesuatu janggal terjadi lagi. Saat ini, mata air itu sudah jarang sekali digunakan. Hanya 1-2 orang saja, dan itu pun tergolong orang-orang yang sudah lanjut usia. Putri juga menuturkan, hanya dia yang masih melakukan ritual itu sampai sekarang. Kadang-kadang dia bersama 2 anaknya. Itu pun tidak rutin, karena dia sudah sibuk bekerja berjualan nasi goreng. Kedua anaknya juga tidak mau meneruskan peninggalan kakeknya.
Apalagi kedua anaknya juga bekerja di pabrik, membuat waktu mereka tidak punya waktu luang. Putri hanya berharap kepada satu orang yang bernama Bagas. Bagas adalah salah satu warga yang suka dengan klinik. Selain itu dia juga penari jatilan, tetapi khusus penari leak. Ayah dari Bagas sendiri dulunya murid kepercayaan Mbah Di. Tetapi karena harus merantau ke ibu kota, akhirnya apa yang diajarkan oleh Mbah Di tidak dipelajari hingga tuntas. Putri kadang menyayangkan kenapa warga tidak punya inisiatif untuk melestarikan warisan leluhurnya. Yang masih percaya itu ya cuma saya sama anak saya, Mas. Yang lain juga ya udah nggak percaya. Yang percaya airnya bisa buat obat itu ya cuma orang-orang tertentu saja. Sebenarnya Putri sudah berusaha untuk membuat warga melaksanakan ritual itu bersama-sama lagi. Tapi apa daya powernya di desa tidak terlalu kuat dibandingkan sesepuh desa lain. Tetapi Putri percaya tidak akan ada sesuatu yang terjadi ketika masih ada orang yang menggunakan mata air itu. Dan dia percaya lama-kelamaan orang akan percaya bahwa air yang ada di sana mempunyai kekuatan magic. Ya, sekarang tinggal nunggu waktu aja, Mas. Yang penting saya menjaga warisannya Bapak. Begitulah kalimat yang terucap dari Putri sembari menghisap batang rokok Samsu di tangannya. Memang kearifan lokal harus kita jaga. Bagaimanapun itu mitos yang kita percaya atau tidak, tetapi pasti ada suatu pesan tersirat agar masyarakat bisa segan dan menjaga segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitarnya. Alam kadang bisa berbicara dengan caranya sendiri. Ya, kembali ke diri kita masing-masing agar sama-sama menjaga alam untuk keseimbangan yang ada. Sekitar jam 2 pagi, Mimin diajak Putri menuju pusat mata air yang sering ia gunakan untuk ritual. Ya, beginilah penampakan dari tempat mata air itu. Inilah tempat yang sering digunakan warga untuk mandi dan sebagainya. Dan inilah penampakan dari pohon beringin itu. Tingginya kurang lebih 15 meter. Agak kurang jelas karena penerangan yang tidak memadai. Begitulah cerita dari tangisan pohon beringin. Sebenarnya masih banyak kejadian seperti gangguan makhluk gaib yang ada di sana. Akan tetapi, dari Putri sendiri tidak mengizinkan untuk diceritakan. Kita sebagai manusia harus selalu menjaga alam, bukan karena dorongan mitos atau kearifan lokal yang ada, akan tetapi tentang kesadaran dalam diri kita masing-masing. Salam lestari. Baik, itulah treat pendek dari metafisika yang menceritakan tentang tempat bertuan ya, atau tempat yang diyakini memiliki energi yang gaib. Kalau saya prediksi sih ya, saya nggak tahu ya. Kalau dari ceritanya Jatilan itu Ponorogo ya, kalau nggak salah ya. Jadi kemungkinan pohon beringin ini ada di Kabupaten Ponorogo, kalau nggak salah lo ya. Soalnya saya dulu pernah punya teman, dia mengerjakan skripsinya ya tentang Jatilan itu tadi. Dan dia juga dari Ponorogo gitu. Oke, mungkin itu saja untuk siang hari ini. Semoga kalian semua suka. Ya, memang tidak serem ya. Tidak ada serem-seremnya, tapi bisa
ada sedikit makna lah di balik cerita ini. Oke, mungkin itu saja ya dari saya. Selamat siang dan selamat beristirahat.